إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa diberikan rahmat dan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatannya, taufiknya, serta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus menerus kita dapatkan dan sudah selayaknya untuk kita syukuri dengan memperbanyak taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan yang bisa terus mendatangkan keridhaannya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah pada malam yang mulia ini kita lanjutkan mengkaji dan membaca salah satu di antara hal yang penting untuk kita ketahui, yang ini merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu wajibuna nahwa ma amarana Allah bihi. Kewajiban kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di majlis-majlis yang lalu kita sudah menyampaikan 3 dari kewajiban kita atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mengilmuinya, mempelajari, belajar, memperdalami apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Kemudian setelahnya yang kedua, hendaknya apapun perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita ketahui, hendaknya kita tanamkan dalam hati kita, dalam jiwa kita, rasa cinta terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita suka yang pelungguh sami demen kayun jok apa sa Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan jok tiang pelungguh sami. Kemudian yang ketiga, setelah kita pelajari, mengetahui, mencintainya,
Toh walaupun kita belum bisa lakukan, maka hendaknya kita berazam. Hendaknya kita bertekad, berniat untuk melakukan amalan tersebut. Karena suatu perintah yang telah kita ketahui, kemudian kita cintai, setelahnya kita berazam, bertekad, berkeinginan kuat untuk mengamalkan suatu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah mendapatkan pahala. Kita sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamma bihasanatin falam ya'mal biha kutibat lahu hasanatan kamilatan." Barang siapa yang hamma, berkeinginan, berniat, bertekad ingin melakukan suatu kebaikan, baru kita berniat. Falam ya'mal biha, namun ia belum mengamalkannya, belum melakukannya, kutibat lahu hasanatan kamilatan, maka orang tersebut akan dicatat baginya satu pahala secara sempurna. Fa in 'amila biha, apabila dia mengamalkannya, mengerjakannya, kutibat lahu asyarata hasanah, maka dicatatkan untuknya 10 kebaikan. Maka ini penting. Apapun perintah Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita pelajari. Dengan duduknya kita di majelis ilmu atau kita duduk di rumah kemudian mendengarkan pengajian-pengajian, hendaknya ilmu yang sudah kita ketahui tersebut kita cintai. Kemudian kita bertekad kuat untuk berusaha mengamalkannya. Poin yang keempat yang harus kita ketahui dan wajib kita ketahui terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala adalah al-amalu, beramal. Jadi ini tingkatan yang keempat dari kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua, mencintai perintah tersebut. Kemudian yang ketiga, berazam, bertekad, berkeinginan untuk melakukannya. Kemudian yang keempat yaitu beramal. Asy-Syaikh hafizahullah taala mengatakan, al-amru rabi' al-amal. Tingkatan yang keempat yaitu beramal. Fa'mal wa wadhib 'ala al-amal. Hendaknya kalian melakukan, beramal, kemudian terus-menerus berusaha beramal. Karena amalan atau perintah Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada kita, hendaknya kita usahakan lakukan sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan waktunya. Jangan kita tunda-tunda. Jangan kita banyak taswif, banyak berangan-angan. Aru lema arwah gawe, aru lakwah tegawe, dan terus-menerus berangan-angan. Ini at-taswifu minasyaitan. Biasanya menunda-nunda, berangan-angan untuk melakukannya esok, lusa, dan seterusnya, ini dari syaitan, dari waswas syaitan. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersegera beramal. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Hendaknya kalian bersegera, berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan untuk agar kalian mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kemudian fastabiqul khairat. Hendaknya kalian berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Jangan ditunda. Terlebih lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya, badiru bil a'mal fitanan
ka qit'in minal laili mudhlima badiru bil a'mal. Hendaknya kalian bersegera lakukan amalan yang telah kalian ketahui, yang telah kalian cintai, kemudian berazam lakukan. Fitanan ka qit'in minal laili mudhlima. Sebelum nanti pada suatu hari, pada suatu saat akan terjadi fitnah, akan terjadi cobaan. Ka qit'in minal laili mudhlima. Fitnah, cobaan itu seperti malam yang gelap gulita. Kenapa Nabi SAW memberikan permisalan seperti malam yang gelap gulita? Karena seseorang berada di pagi harinya dalam keadaan beriman, kemudian nanti sore harinya sudah menjadi kufur. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Dia ketika berada di pagi hari mereka dalam keadaan beriman, kemudian sore harinya sudah kafir, sudah kufur, keluar dari Islam. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Berada di sore hari dalam keadaan beriman, pagi besoknya sudah menjadi kufur. Kenapa bisa demikian? Nabi SAW bersabda, yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Ia jual, ia korbankan agamanya dengan dunia. Maka ketika kita mendapatkan keimanan yang kuat untuk beramal, segeralah beramal. Jangan berandai-andai. Ketika datang waktu sholat, maka hendaknya kita sholat. Tinggalkan semua amalan-amalan yang lain, pekerjaan yang lain. Dahulu para orang-orang soleh dahulu ketika dia dengar azan. Ketika dengar azan, seorang tukang kayu sudah pegang paku, kemudian mau pangsak. Apa bahasanya? Mangsak bahasanya ini? Sudah pegang palu, kemudian dia dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak jadi dia mangsak, gak jadi dia pukul palunya. Kenapa? Karena saking pengagungannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking dia tahu ilmu yang ada terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika azan. Dia beramal, dia lepas amalannya. Sebentar saja kita lepas amalan kita ketika dengar azan. Kemudian kita jawab azan. Apa pahala menjawab azan? Besar. Dan ini tidak remehkan. Kita sepelekan. Padahal barang siapa yang menjawab azan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh muazzin, kemudian dia berdoa, ghufirat khatayahu, atau kama jaa fil hadis, bahwasanya dosa-dosa mereka yang telah lalu akan diampuni dengan sebab menjawab azan kemudian berdoa setelah azan. Nabi SAW juga pernah ditanya tentang bagaimana seseorang hendaknya beramal pada waktu-waktu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW ditanya oleh para sahabatnya, ayyul amali ahabbu ilallah. Amalan apa, pegawaian apa paling tekayunan si Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi SAW mengatakan as-salatu ala waqtiha, menunaikan salat tepat waktu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kemudian poin yang kelima yang perlu kita ketahui, dan ini merupakan kewajiban kita terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kaunuhu yaqa'u 'alal masyru' khalisan wa sawaban. Artinya apa? Seorang hamba ketika sudah memiliki ilmu tentang perintah Allah, kemudian dia mencintainya, dia berkeinginan kuat untuk melakukannya, dan dia lakukan. Ini poin yang keberapa tadi?
mengamalkan. Poin yang keempat. Yang kelima adalah yahrisu an takuna a'maluhu khalisan lillah wa an takuna fil waqti nafsihi sawaban ala wifqa aw wifqi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sudah dia berilmu, kemudian mencintai, bertekad kuat mengamalkan, hendaknya dia berusaha amalan-amalan yang dia lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang dia lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dia ikhlas, hendaknya dia berusaha kuat melakukan ibadah amalan-amalan tersebut pada waktunya sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila suatu amalan yang dilakukan ia lakukan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan menerimanya. Walau kana katsiran. Sekalipun ibadah atau amalan tersebut adalah sangat banyak. Namun ketika tidak ikhlas, amalan tersebut tidak didasari karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak butuh. Allah tidak butuh terhadap amalan-amalan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirk." Aku orang yang tidak butuh terhadap sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang dia persekutukan di dalamnya aku dengan orang lain, maka aku akan tinggalkan dia dengan persekutuannya. Allah akan tinggalkan. Allah tidak akan terima amalan kalau tidak didasari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, wa idza lam yakun al-'amalu shawaban 'ala sunnah lam yaqbaluhu Allah. Sesudah seseorang mungkin ikhlas dia beramal. Ikhlas dia beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Namun amalan yang dia lakukan, ibadah yang dia lakukan tidak sesuai dengan contoh atau perintah serta yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak pernah ada di dalam agama kami, di dalam urusan kami, tidak pernah kami contohkan, maka fahuwa raddun. Maka ini tertolak. Dan sama halnya dia tidak percaya terhadap bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sempurna. Suatu ketika dulu Syekh Sulaiman ibn Salimullah Ar-Ruhaili, saat kita duduk bermajlis dengan beliau di Masjid Nabawi, beliau menyontohkan agama ini bagaikan air yang dituangkan di dalam gelas. Bagaikan air yang dituangkan di dalam gelas. Gelas kosong, kemudian dituangkan air. Ketika air sudah penuh di dalam gelas itu, kemudian ditambahkan, apakah akan bertambah? Bertambah atau berkurang? Berkurang. Begitu juga dengan agama kita. Ketika agama kita yang sudah sempurna, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Aku sudah sempurnakan, cukupkan untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka sebagaimana perkataan para sahabat, tidaklah burung yang terbang di udara kemudian dia mengepahkan sayapnya kecuali kami telah diberikan ilmu
diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang ilmunya. Artinya apa? Tidak ada satupun dari permasalahan agama kecuali pernah dan sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ala hal balaghtu. Nabi SAW saat haji wada kemudian berkhutbah, apakah aku sudah menyampaikan? Maka para sahabat menyatakan, bala. Sudah, Nabi SAW sudah menyampaikan ibadah atau syariat dengan sempurna. Oleh karena itu kita di dunia ini adalah tempat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Allah Subhanahu wa taala ciptakan kematian dan kehidupan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji, mencoba kalian, memberikan kalian cobaan. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman siapa di antara kalian yang paling banyak amalannya. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Imam Fudail bin Iyad pernah mengatakan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Pegawaian saat yang pelungguh sami niki gawe ketika kita kerjakan dengan ikhlas, lagu ndek nak kena, ndek nak terima Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kena amalan saat yang pelungguh sami niki gawe sesuai dengan apa saat dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lagu ndek tak ikhlas. Lagu ndek tak ikhlas. Tiang pelungguh sami salat, bersedekah, melin tajum. Mau disanjungi. Biar dikatakan sebagai orang yang dermawan, tidak juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan hatta yakunu khalisan wa sawaba. Sampai amalan saat yang pelungguh sami niki gawe ikhlas dan benar. Ikhlas apabila dikerjakan karena Allah, kemudian benar apabila dikerjakan sesuai dengan petunjuk atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala adalah at-tahdhiru min fi'li ma yukhbituhu. Waspada. Hati-hati dari amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghapus amalan kita. Yang bisa menghapus ibadah yang kita lakukan. Luwe yang pelungguh sami niki beramal, lagu kadang ada pegawaian yang pelungguh sami yang menghapus amalan tersebut. Tidak dianggap sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahaya juga. Sudah kita berilmu, sudah kita mencintai, kemudian bertekad, beramal, kemudian beramal dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah, hati-hati, waspada. Jangan sampai kita melakukan amalan perbuatan yang bisa menghapus amalan-amalan yang sudah kita lakukan. Tidak dianggap sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nanti di akhirat orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapkan dahulu amalan-amalan yang dia lakukan di dunia. Nanti di akhirat dihadapkan sedekahnya, salatnya, puasanya, ini dan yang lainnya. Faja'alnahu haba'an manthura. Namun semua itu dijadikan bagikan debu yang berterbangan. Artinya tidak ada harganya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini harus kita camkan baik-baik, dan ini diantara sifat orang-orang yang beriman, sifat orang-orang soleh.
Mereka tidak bangga dengan amalan-amalan yang sudah dia lakukan. Justru mereka khawatir. Ya khawatir. Terlebih lagi Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan sesuai dengan tergantung pada akhirnya. Dengan cara apa Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita? Apakah Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah? Atau sebaliknya, apakah Allah Subhanahu wa taala wafatkan seseorang dengan su'ul khatimah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung pada akhirnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah wa innahu la min ahli an-nar. Sesungguhnya ada orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan penduduk surga. Bagus amalan, bagus pegawaian. Namun pada akhirnya dia menjadi penduduk neraka. Sebaliknya, innar rajula la ya'malu bi'amali ahli an-nar wa innahu la min ahli al-jannah. Arak dengan pegawaian lengi, pegawaian penduduk neraka. Namun pada akhirnya dia menjadi penduduk surga. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan tersebut tergantung pada akhirnya. Ini yang membuat kita hendaknya cemas. Jangan terlalu pede terhadap ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan. Hendaknya terus kita memohon al-qabul. Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Terlebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, aturiduna an ta'rifa rajulan min ahli an-nar? Maukah kalian mengetahui seseorang yang merupakan dia adalah penduduk neraka? Dia adalah penduduk neraka. Apakah orang tersebut adalah orang yang berdosa, orang yang bermaksiat? Tidak. Justru mereka lah ada orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan yang paling utama. Amalan-amalan yang paling utama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yanzura ila rajulin min ahli an-nar falyanzur ila hadha." Sei mele kita penduduk neraka, kita dengannya. Kita orang-orang tersebut. Maka falyanzur ila hadha fatabi'ahu ar-rajul. Orang yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam diikuti oleh seseorang. Falam yazal ala dzalik hatta jurih. Orang tersebut adalah seorang prajurit perang, sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diikuti oleh salah seorang prajurit yang lain. Dan orang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penduduk neraka itu jurih, dia terluka. Dia terluka, terkena sayatan pedang dan lain sebagainya. Fasta'jalal maut. Kemudian orang tersebut hendak ingin cepat mengakhiri hayatnya agar dia cepat meninggal dunia. Apa yang dia perbuat? Faqala bi dhubabi sayfihi fawadha'a baina thadiyaihi. Maka serta merta ia mengambil ujung pedangnya dan ia letakkan di dadanya. Fatahamala alaihi hatta kharaja min baini katifai. Kemudian setelahnya ia hujamkan hingga menembus di antara kedua lengannya. Orang tersebut hujamkan pedang karena dia telah terluka. Nabi SAW mengatakan, man ahabba an yanzura ila rajulin min ahli an-nar falyanzur ila hadha. Barang siapa yang ingin melihat seseorang dari penduduk neraka, lihat orang ini. Siapa orang tersebut? Prajurit perang, mujahid fisabilillah. Dia terluka, namun dia tidak sabar terhadap luka yang dia alami, kemudian dia bunuh diri. Nabi SAW melanjutkan, innal abda la ya'malu fima yaran nas. Sesungguhnya ada orang-orang beramal
kelihatannya kalau dilihat oleh orang lain, amalu ahlil jannah, amalan-amalan penduduk surga. Wa innahu lamin ahlin nar, namun dia termasuk penduduk neraka. Sebaliknya, wa ya'malu fima yaran nas, dia beramal, kelihatannya dilihat oleh orang banyak, ini dengan cengeng, dengan lengeh, pendosa, pemaksiat dan lain sebagainya. Dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Wa huwa min ahlil jannah, namun orang tersebut menjadi penduduk surga. Innamal a'malu bil khawatim, amalan tergantung pada akhirnya. Suatu ketika ada seorang tabi'in datang ke Imam Hasan al-Basri rahimahullahu taala, Hafs ibn Humaid berkata kepada Ibnu Mubarak. Hafs ibn Humaid berkata kepada Ibnu Mubarak, "Ya Imam, ra'aitu rajulan qatala rajulan fa waqa'a ala nafsi anni afdalu minhu." Wahai Imam Ibnu Mubarak, aku melihat seseorang telah membunuh orang lain, maka terbesit pada diriku, kata Hafs bin Humaid ini, aku lebih baik dari pembunuh tersebut. Aku lebih baik dari pembunuh tersebut. Apa jawaban dari Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala? Amnuka ala nafsik ashadda min dzambihi. Rasa amanmu, rasa pedemu terhadap dirimu itu lebih berat, lebih dahsyat, lebih besar daripada dosa orang pembunuh tersebut. Maka sekali lagi, kita tidak boleh ujub, tidak boleh riya, tidak boleh bangga atas amalan-amalan yang kita lakukan. Kita tidak boleh terlalu bangga terhadap kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala min ahli sunnah, orang yang berusaha mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas kita rendahkan, cemoohi orang-orang yang belum mengenal sunnah? Jangan. Karena kita tidak tahu dengan apa Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham." Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim seorang ibu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Seseorang tidak tahu dengan pasti apa yang dia lakukan esok. Apa yang dia lakukan esok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak tahu tahu mati di mana dia meninggal dunia. Maka kita terus berdoa. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk beramal, hendaknya kita berdoa. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba rajulan ista'malahu qabla mautih." Allah Subhanahu wa taala kalau cinta terhadap seseorang, maka ia akan dipekerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia meninggal dunia. Para sahabat bertanya pada Rasulullah, "Wa kaifa yasta'miluhu?" Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memperkerjakan hambanya sebelum dia meninggal dunia? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fawaqahu bi'amalin salihin thumma qubida alaihi. Orang tersebut diberikan taufik, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala beramal soleh, kemudian dia meninggal di atas hal tersebut. Maka sekali lagi, poin yang keenam adalah at-tahdhiru min fi'li ma yukhbituhu. Hendaknya seseorang waspada, hati-hati dari beramal, melakukan hal-hal yang bisa menghapus amalan ibadah yang sudah dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An tahbata a'malukum wa antum la tashkurun." Amalan-amalan kalian menjadi sirna, dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalian tidak merasakannya, kalian tidak mengetahuinya.
Fa inna minan nasi man ya'ti yaumal qiyamah wa yuraddu alaihi 'amaluhu wa takunu 'amaluhu batilah. Nanti di hari kiamat ada orang-orang yang diperlihatkan amalannya, lantas amalannya semua terhapus. Semua batal. Wa a'dhamu mubtilin lil a'mal hadimun laha asyirku billah wal kufru bihi. Perkara yang paling besar, yang paling bahaya, yang bisa menghapus amalan-amalan seseorang, yang bisa menghancurkan ibadah-ibadah seseorang adalah perbuatan syirik dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang aman? Siapa yang merasa aman pada dirinya dari perbuatan syirik? Tidak ada. Kalau ada orang yang merasa aman dari perbuatan syirik, maka sungguh dia adalah orang-orang yang jahil. Orang-orang yang jahil. Jangankan kita, para nabi saja, Abul Anbiya, bapaknya para nabi siapa? Nabi Ibrahim. Bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim, yang mana digelari sebagai Khalilullah. Apa arti Khalilullah? Kekasih Allah. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkan saya dan keturunanku dari beribadah kepada berhala. Lantas kita yang datang belakangan, yang penuh bergelimang dengan dosa, tidak mempunyai ilmu, merasa aman dari perbuatan syirik, kemudian kita merasa terganggu apabila kita diingatkan tentang kesyirikan, maka sungguh ini hal-hal yang sangat kurang pantas. Terus kita ingatkan diri kita. Terus kita saling menasihati dalam perbuatan-perbuatan yang bisa menghancurkan amalan-amalan kita. Karena para ulama mengatakan ta'allamna syarra la lisyarr walakin litawaqqi. Kita mempelajari, memperdalami hal-hal yang berupa keburukan syirik. Ini yang menyelisih sunnah Nabi SAW, bukan untuk melakukannya. Bukan untuk melakukannya. Walakin litawaqqi. Akan tetapi untuk membentengi diri. Sebagai perisai, sebagai ende. Laksana orang yang perisian. Wa man lam ya'rifil khaira minasyarr waqa'a fi. Karena kebanyakan orang-orang yang tidak tahu, belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, terjatuh pada perbuatan keburukan dan dia tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, "Antahbatu a'malukum wa antum la tashkurun." Amalan-amalan kalian menjadi batal, hancur, rusak dan kalian tidak sadari. Kenapa? Karena tidak didasari dengan ilmu. Lihatlah para sahabat. Di sini Syekh memberikan contoh para sahabat. Thabit ibn Qais ibn Shammas radhiyallahu anhu lamma nazalat hadhihi al-ayah. Ketika turun ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kalian teriak, angkat suara kalian melebihi suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qaul. Jangan kalian berucap dengan keras, mengangkat suara kalian. Kajahri ba'dikum ba'dha. Jangan berbicara kepada Nabi SAW sama dengan kalian berbicara dengan teman-teman kalian. Harus ada. Allah mengatakan, antahbatu a'malukum wa antum la tashkurun. Bisa jadi amalan-amalan kalian menjadi hancur, hangus dan kalian tidak sadar. Anas bin Malik meriwayatkan Nabi SAW mencari Thabit ibn Qais. Faqala rajulun, maka seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ana a'lamu laka ilmahu. Saya mengetahui di mana Thabit ibn Qais. Fa'atahu fawajadahu jalisan fi baitihi munkisan ra'sahu. Maka Nabi SAW mendatangi Thabit bin Qais dan dia dapatkan beliau duduk di rumahnya menundukkan kepalanya. Nabi bertanya, "Ma sya'nuka?" Apa yang kau alami, wahai Thabit bin Qais? Beliau menjawab, syarrun, keburukan. Kenapa? Kana yarfa'u sautahu fawqa sautin nabi faqad habita 'amaluhu. Thabit bin Qais pernah teriak
pernah mengangkat suaranya lebih dari suara Nabi SAW. Wa huwa min ahlin nar, dan dia takut dia adalah sebagai penduduk neraka. Maka Nabi SAW mengatakan, idhab ilaihi faqul lahu innaka lasta min ahlin nar. Setelah orang tersebut menceritakan kepada Rasulullah SAW perihal Thabit ibn Qais, pergi ke rumah Thabit ibn Qais. Katakan bahwa sesungguhnya engkau bukan penduduk neraka, walakin min ahlil jannah. Akan tetapi Thabit ibn Qais merupakan penduduk surga. Ini salah satu contoh bagaimana para sahabat khawatir amalan-amalannya mereka rusak. Begitu juga dalam hadis Thauban yang rawa an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Sahabat Thauban radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amsali jibali tihamati bayda. Aku mengetahui dengan pasti ada orang-orang, ada suatu kaum dari umatku kelak datang pada hari kiamat dengan kebaikan yang sangat besar, sangat banyak, laksana gunung Tihamah yang sangat putih, dengan kebaikan yang sangat banyak. Namun apa terusan dari hadis tersebut? Nabi SAW mengatakan, fayaj'aluha Allahu haba'an mansura. Allah jadikan bagikan debu yang berterbangan. Thauban khawatir, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihum lana alla nakuna minhum. Ceritakan kami dengan detail apa ciri-ciri mereka. Jelaskan kami dengan jelas. Siapa tahu kami termasuk darinya, atau agar kami tidak termasuk orang tersebut. Wa nahnu na'lam, dan kami tidak mengetahuinya. Nabi SAW menjawab, ama innahum ikhwanakum. Mereka adalah saudara-saudara kalian. Bisa jadi tetangga-tetangga kalian. Wa min jildikum, sama kalian dari jenis manusia. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka juga salat malam, bertahajud sebagaimana kalian salat tahajud. Padahal salat malam bukan hal yang wajib. Artinya adalah orang-orang yang sangat gemar di dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, namun diceritakan oleh Allah amalannya terhapus. Siapa tersebut? Walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillahi intahaquha. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang apabila berada dalam kesendiriannya, tidak ada orang yang lihat, dia melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ini yang harus kita waspada. Jangan sampai amalan-amalan yang sudah kita lakukan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dosa dalam kesendirian. Terlebih lagi di zaman sekarang, zaman media sosial, zaman mudah mengakses internet dan lain sebagainya, kita diuji dengan ujian yang sangat berat. Kan azan dulu baru kita lanjutkan sedikit. Kita lanjutkan sedikit lagi, masih berkaitan dengan at-tahdhiru min fi'li ma yukhbitul amal. Waspada, hati-hati dari amalan-amalan yang bisa menghapus, menghancurkan amalan yang sudah dilakukan. Tadi kita katakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beramal dengan amalan yang banyak, namun Allah Subhanahu wa taala jadikan bagikan debu yang berterbangan. Mereka lah orang-orang yang soleh, orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang sangat banyak, namun ketika dalam kesendiriannya mereka melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh mengatakan fas-salihun kanu yakhafuna min khubutil a'mal wa farqun baina as-salihin ma'a a'malihim wa baina ghairi salih.
Orang-orang soleh adalah mereka khawatir terhadap amalan-amalan mereka. Beda dengan orang-orang yang tidak soleh. Orang-orang yang terlalu pede terhadap amalan-amalannya. Mereka pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum, balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin." Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu wahai Muhammad dengan keislaman mereka. Katakanlah kepada mereka, la tamunnu 'alayya islamakum. Jangan kalian merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan masuknya kalian ke dalam Islam. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan nikmat kepada kalian sehingga kalian beriman jika kalian benar-benar mengetahui. Jadi kalau kita sudah beramal, bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa kita sudah memberikan hal yang baik di dalam agama Islam. Namun hendaknya kita khawatir. Orang-orang soleh yaqumu bil amal wa huwa khaifun an yahbita. Orang soleh beramal kemudian khawatir, takut, cemas amalannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Orang-orang yang telah memberikan apa yang dia telah berikan. Maksudnya orang-orang yang sudah melakukan ketaatan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qulubuhum wajilatun, akan tetapi hati mereka wajilah. Hati mereka cemas. Annahum ila rabbihim raji'un. Mereka kelak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang hatinya cemas? Ditanyakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhu ketika turun ayat ini. Ahwal ladzina yazni wa yasriku wa yashribul khamr. Ummul Mukminin Aisyah bertanya pada Rasulullah, apakah orang-orang yang cemas ini adalah orang-orang yang berzina? Wal iyadu billah, orang-orang yang mencuri, orang-orang yang meminum khamr? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La ya binti Siddiq, bukan demikian wahai Aisyah anaknya Abu Bakar. Walakinnahu ar-rajulu yasumun wa yatasaddaqun wa yusalli. Mereka lah orang-orang yang berpuasa. Mereka lah orang-orang yang bersedekah. Mereka lah orang-orang yang salat wa huwa yakhafu alla yutaqabbala minhu. Akan tetapi mereka khawatir, takut amalan-amalan yang sudah dia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Allah hanya menerima amalan-amalan orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang beramal ikhlas kemudian sesuai dengan sunnah. Siapa orang soleh? Adalah orang yang khawatir amalan-amalannya terhapus. Ini beda orang yang bertakwa dengan orang yang soleh. Orang yang bertakwa beramal ikhlas sesuai dengan sunnah. Orang soleh mereka lah orang-orang yang khawatir, takut amalan-amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang tabi'in al-jalil. Siapa tabi'in? Apa makna tabi'in? Orang yang datang setelah sahabat. Ada Abdullah bin Abi Mulaikah. Abdullah bin Abi Mulaikah mengatakan, adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna an-nifaq ala nafsihi. Aku mendapati bisa bertemu dengan 30 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua dari mereka khawatir, takut kemunafikan ada pada dirinya. Ini para sahabat yang telah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, khawatir terhadap diri mereka sendiri.
Kita tutup dengan perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, innal mu'mina jama'a ihsanan wa syafaqatan wa innal munafiqa jama'a isa'atan wa amna. Sesungguhnya orang beriman menggabungkan antara berbuat baik dengan khawatir. Ini orang-orang beriman. Dia gabungkan amalannya, dan setelah dia beramal dengan amal-amal yang baik, ikhlas karena Allah, dia khawatir. Adapun orang munafik menggabungkan dua hal juga. Apa yang dia gabungkan? Amalannya rusak, kemudian merasa pede, merasa aman. Maka sekali lagi hendaknya kita terus waspada, khawatir, merasa takut amalan-amalan yang sudah kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, para sahabat juga demikian khawatir. Wallahu taala a'la wa alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya tiang mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.